Perkenalkan, nama saya Rita Zerika, siswi dari SMK Negeri 1 Kudus dari kelas 12 Manajemen Perkantoran 3 dengan nomor presensi 29. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi penilaian semakin akhir jenjang dengan mengangkat sejarah hidup, metode dakwah, serta peninggalan yang ditinggalkan oleh salah satu wali songo, yakni Sunan Muria. Mari kita mulai petualangan kita untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah Sunan Muria, salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Sunan Muria adalah salah satu dari 9 wali yang terkenal di Jawa dan memiliki peran penting dalam menyebarkan agama Islam di wilayah ini. Tanpa berlama-lama, marilah kita simak kisah tentang Sunan Muria. Sunan Muria yang memiliki nama asli Raden Umar Said, adalah putra dari Sunan Kalijaga, salah satu wali songo yang paling berpengaruh. Beliau lahir pada abad ke-15 dan tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan nilai-nilai keislaman. Sejak kecil, Sunan Muria telah diajarkan tentang ajaran Islam oleh ayahnya, sehingga beliau memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama. Sunan Muria memilih untuk menetap di daerah sekitar Gunung Muria yang saat itu masih didominasi oleh masyarakat dengan kepercayaan animisme dan Hindu-Buddha. Beliau dikenal sebagai wali yang rendah hati dan dekat dengan rakyat kecil. Sunan Muria sering melakukan perjalanan ke pelosok desa untuk menyebarkan ajaran Islam, sehingga beliau dijuluki sebagai wali songo termuda yang berhasil melanjutkan perjuangan ayahnya dalam dakwah Islam. Dalam berdakwah, Sunan Muria menggunakan beberapa metode. Yang pertama, yakni dengan pendekatan budaya. Sunan Muria memanfaatkan tradisi dan budaya lokal sebagai media dakwah. Beliau tidak menghapus tradisi yang sudah ada, melainkan mengisinya dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, beliau menggunakan kesenian seperti wayang dan tembang untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman. Metode yang kedua yakni dengan membangun kedekatan dengan masyarakat. Sunan Muria dikenal sebagai sosok yang merakyat. Beliau sering turun langsung ke masyarakat, hidup sederhana, dan membantu menyelesaikan masalah sehari-hari. Hal ini membuat masyarakat merasa dekat dan terbuka menerima ajaran yang beliau sampaikan. Metode yang terakhir yakni dengan pendidikan dan pengajaran. Sunan Muria mendirikan pesantren dan tempat-tempat belajar untuk mengajarkan ilmu agama. Beliau juga mengajarkan keterampilan praktis seperti bertani dan berdagang, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan ilmu agama, tetapi juga kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Setelah wafat, Sunan Muria meninggalkan banyak peninggalan yang bernilai historis dan spiritual bagi masyarakat. Salah satunya adalah makam tempat beliau disemayamkan. Makam Sunan Muria terletak di Gunung Muria pada ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut, menjadikannya salah satu makam wali yang memiliki daya tarik tersendiri. Hingga saat ini, makam tersebut menjadi salah satu destinasi ziarah yang ramai dikunjungi oleh umat Islam, baik dari dalam maupun luar Pulau Jawa. Para peziarah datang tidak hanya untuk mengenang jasa Sunan Muria dalam menyebarkan agama Islam, tetapi juga untuk berdoa dan memohon keberkahan. Banyak yang meyakini bahwa selain mendapatkan pahala, berdoa di dekat makam Sunan Muria dapat menjadikan doa menjadi lebih mustajab.
Di makam Sunan Muria juga terdapat gentong peninggalan yang berisi air yang konon katanya dahulu digunakan sebagai Sunan Muria untuk kehidupan sehari-hari. Air dari gentong ini banyak diyakini memiliki keberkahan, sehingga tidak sedikit peziarah yang mengambilnya untuk diminum atau dibawa pulang. Selain itu, di dekat makam Sunan Muria juga ada sebuah masjid peninggalan beliau yang masih digunakan hingga sekarang. Konon, masjid ini pernah dibakar oleh Sunan Muria sendiri. Menurut cerita yang beredar, beliau melakukan hal ini sebagai pengajaran bagi murid-muridnya agar tidak terlalu terikat pada bangunan fisik dalam beribadah, tetapi lebih fokus pada ketulusan hati dan hubungan dengan Allah. Meskipun pernah mengalami pembakaran, Sunan Muria membangun kembali masjid ini dengan lebih sederhana. Namun kini masjid sudah mengalami banyak perubahan seiring dengan berkembangnya zaman. Kini banyak peziarah yang menyempatkan diri untuk beribadah di sini, baik setelah maupun sebelum berziarah ke makam Sunan Muria. Dari segudang materi yang kita pelajari tadi, dapat disimpulkan bahwa Sunan Muria, salah satu tokoh penting sejarah penyebaran Islam di Jawa. Memulai pendekatan dengan bijaksana dan adaptif, beliau berhasil menarik simpati masyarakat untuk memeluk Islam tanpa menghilangkan budaya lokal. Metode dakwahnya yang merakyat dan penuh kasih sayang menjadi contoh bagi generasi selanjutnya. Peninggalan beliau yang masih dapat dilihat hingga saat ini menjadi bukti perjuangan dan dedikasinya dalam menyebarkan ajaran Islam. Sunan Muria tidak hanya mewariskan nilai-nilai keislaman, tetapi juga teladan hidup yang penuh dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir.